Selamat berjumpa dengan saya Wiji Widiarto pada perkuliahan front office dengan materi proses pencatatan transaksi keuangan di kantor depan. Senang sekali pada kali ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk melanjutkan mata kuliah yang telah berlangsung sebelumnya. Baik, tujuan dari mata kuliah yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai transaksi keuangan baik yang ada di outlet maupun yang ada di kantor depan atau front office cashier. Kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi mengenai lembar kerja yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan di front office atau kantor depan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pencatatan secara langsung mengenai transaksi keuangan yang terjadi di front office itu sendiri. Dan yang keempat adalah mampu untuk melakukan pengadministrasian atas proses transaksi keuangan yang terjadi di front office. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sebelum mengetahui mengenai proses pencatatan, tentunya kita harus memahami mengenai beberapa transaksi tamu yang terjadi ketika mereka menginap di hotel. Adapun transaksi yang terjadi berdasarkan asalnya ada dua. Pertama adalah transaksi yang terjadi ketika tamu itu melaksanakan transaksi atau proses pembelanjaan di outlet yang ada di hotel. Dan yang kedua adalah proses transaksi yang terjadi di kantor depan itu sendiri atau di front office. Tentunya pada kali ini kita akan membahas secara umum mengenai proses transaksi keuangan dan pencatatannya yang ada di kantor depan atau di front office. Baiklah, beberapa jenis transaksi yang akan kami sampaikan sebagai contoh mengenai transaksi yang terjadi dan yang dilakukan oleh tamu ketika mereka berada di hotel, khususnya dari outlet yang ada di hotel. Pertama adalah restoran. Ada beberapa transaksi yang memang terjadi ketika mereka mengkonsumsi makanan atau minuman. Kemudian dari business center, di mana mereka melakukan transaksi baik untuk pengiriman fax, kemudian translator, fotokopi dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan annual meeting tentunya menjadi sebuah proses sumber dari transaksi keuangan itu sendiri. Dan yang keempat adalah bar and lounge, kemudian drugstore, ada kebutuhan tamu yang diharapkan didapat di drugstore itu sendiri, kemudian cake shop dan juga spa and sauna. Nah, ini adalah beberapa contoh transaksi yang terjadi dan yang dilakukan oleh tamu yang berasal dari beberapa outlet yang ada di hotel. Baik, berikutnya adalah transaksi yang terjadi di kantor depan atau di front office cashier. Yang pertama adalah pay-out. Pay-out adalah satu transaksi yang terjadi di mana tamu tersebut membutuhkan sejumlah uang tunai untuk kebutuhan atau melakukan transaksi yang lainnya. Contohnya adalah kebutuhan transaksi atas uang tunai untuk membayar taksi, membeli tiket pesawat, membayar dokter, atau mungkin yang lainnya. Yang kedua adalah miscellaneous. Miscellaneous ini dilakukan atau dibutuhkan dan digunakan untuk pencatatan transaksi di luar dari outlet-outlet yang ada dan juga mendukung proses transaksi keuangan yang lainnya. Contoh kecil adalah ketika tamu tersebut meminjam uang sejumlah uang tunai, ada biaya yang dikenakan pihak hotel kepada tamu tersebut, dan pencatatan atas biaya tambahan tersebut menggunakan miscellaneous itu sendiri, di samping contoh-contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah rebate. Rebate digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah lewat. Dalam artian ada proses pengurangan, seperti contoh adalah diskon misalnya, atau kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan yang sudah lewat, sehingga dilakukan proses pengurangan atau diskon menggunakan format rebate itu sendiri. Yang keempat adalah correction. Correction adalah proses transaksi keuangan yang dilakukan untuk mengoreksi transaksi yang terjadi pada hari yang sama. Nah, ini dibutuhkan satu pencatatan khusus sehingga apapun bentuk